Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Sofwan Romdon, saya Nailul Muna, saya Nisatul Aisyah, saya Muhammad Rusmi, dan saya Dita Terminta akan menjelaskan tentang fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi adalah suatu cara untuk menggambarkan sekumpulan data secara ringkas. Fungsi deskripsi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, deskripsi grafis. Yang kedua, deskripsi lokasi. Yang ketiga, deskripsi keragaman. Yang pertama, deskripsi grafis, yaitu cara untuk mendeskripsikan data dari bentuk gambar yang sesungguhnya. Gambar yang umum digunakan dalam deskripsi grafis ini biasanya ada 2. Yang pertama, diagram titik. Yang kedua, histogram. Seperti pada tabel ini, nomor siswa 1 tinggi badannya 168, nomor siswa 2 tinggi badannya 164, seterusnya sampai nomor siswa 8 tinggi badannya 171. Kemudian kita akan digambarkan pada diagram titiknya. Titik yang berongga itu berkumpul di antara 164 sampai 172. Itu dinamakan kelas biasa. Lalu titik yang penuh itu berkumpul di antara 174 sampai 184. Itu dinamakan kelas biasa. Lalu kalau yang kedua, kita akan membuat histogram. Dari tabel yang pertama tadi, kalau dibuat ke histogram, itu kita ditambahi sampai siswanya 30. Yaitu mulai nomor siswa pertama tinggi badannya 168, yang kedua tinggi badannya 164, sampai nomor siswa 30 tinggi badannya 165. Kemudian kita akan buat interval yang lebarnya sama. 164 sampai 166 itu lebarnya 2. 166 sampai 168 2. 168 sampai 170 lebarnya 2. 170 sampai 172 lebarnya 2. 172 sampai 174 lebarnya 2. Lalu kita akan hitung banyak data tiap interval. Interval 164 sampai 166 frekuensinya ada 8. Interval 166 sampai 168 frekuensinya ada 13. Interval 168 sampai 170 frekuensinya 6. 170 sampai 172 frekuensinya 2. Dan interval 172 sampai 174 intervalnya 1. Lalu kita akan buat histogramnya, di mana 164 sampai 166 itu berada pada frekuensi 8. Lalu 166 sampai 168 berada pada frekuensi 13. Kemudian 168 sampai 172 itu berada pada frekuensi 6. 170 sampai 172 berada pada frekuensi 2. 172 sampai 174 berada pada frekuensi 1. Untuk deskripsi yang kedua, yakni deskripsi lokasi. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Mean itu dimana membagi jumlah seluruh data dibagikan dengan banyak data. Dimana dari data kelas biasa dapat kita lihat jumlahnya ada 1675 dibagi dengan 10, karena banyak datanya ada 10, sehingga kita peroleh rata-rata 167,5. Begitu juga dengan kelas plus, sebagaimana bisa dilihat. Dari data-data ini, pengetahuan yang kita peroleh adalah umumnya siswa kelas biasa memiliki tinggi rata-rata 167,3 dan siswa kelas plus 177,9. Berikutnya ada median atau nilai tengah, di mana median itu rumusnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, dengan banyak datanya jumlahnya ganjil, maka rumusnya adalah data ke n ditambah dengan 1 kemudian dibagikan dengan 2. Untuk jumlah data bernilai genap, maka data ke n dibagi 2 ditambah dengan data ke n plus 1 dibagi 2, kemudian jumlahnya dibagikan dengan 2. Sebagaimana bisa dilihat dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, karena jumlah datanya ada 10, maka data ke-5 ditambah dengan data ke-6 dibagikan dengan 2.
di mana data kelima adalah 166 dan data keenam adalah 167. Kemudian jumlahnya dibagikan dengan 2 sehingga medianya adalah 166,5. Selanjutnya yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Dari data yang telah diurutkan, maka pengetahuan yang kita peroleh adalah kelas biasa mempunyai banyak siswa yang memiliki tinggi badan 166. Karena di sini siswa yang memiliki tinggi badan 166 muncul sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil yaitu membagi data menjadi 4 bagian dan mencari nilai di setiap seperempat bagian tersebut. Di mana pengetahuan yang kita peroleh di sini adalah kuartil yang pertama yaitu 166, kuartil yang kedua 166 ditambah 167 karena datanya genap. Kemudian dibagikan dengan 2 sehingga kuartil kedua yaitu 166,5 dan kuartil ketiga 169. Berikutnya adalah persentil. Persentil adalah membagi data dengan 100 bagian, sebagaimana bisa dilihat. Selanjutnya yaitu deskripsi yang terakhir adalah deskripsi keberagaman. Yang pertama ada ring atau rentang. Ring itu menyatakan besarnya rentang jarak antara data terkecil dari data tersebut. Rentang yang besar menandakan data yang relatif beragam. Sehingga dari data kelompok 1 dan kelompok 2 kita mempunyai pengetahuan bahwa kelompok 2 memiliki data yang lebih beragam dengan ring yang jauh lebih besar daripada kelompok 1 sebagaimana bisa dilihat. Kemudian yang terakhir yaitu ada varians dan standar deviasi. Untuk varians itu nilainya diperoleh dari setiap data observasi dikurangi dengan rata-rata seluruh data. Kemudian setiap hasil pengurangan tersebut dikuadratkan, kemudian semuanya dijumlahkan. Terakhir, hasil penjumlahan dibagi dengan n-1 dengan n menyatakan banyak data. Ini yang menyatakan banyak data, kemudian dibagikan dengan jumlah rata-rata seluruh data, yang kemudian hasilnya dikuadratkan menjadi ini. Setelah itu dibagikan dengan n-1 karena n-nya adalah 7, min 1 jadi 6. 181 dikurangi 181,71 dibagi 6 sehingga variansinya adalah 30,3. Pengetahuan yang kita peroleh adalah data pada kelompok 2 beranjak relatif jauh dengan pusatnya, dalam hal ini adalah rata-rata, daripada kelompok 1 sehingga variansinya lebih besar. Dengan kata lain, data pada kelompok 2 lebih beragam dibandingkan dengan data kelompok 1. Untuk selanjutnya yaitu standar deviasi. Standar deviasi sendiri diperoleh dari nilai varians kemudian diakarkan. Sehingga dari kelompok 1 nilai variansnya 30,3 diakarkan menjadi 5,5. 5,5 ini adalah standar deviasinya. Pengetahuan yang kita peroleh adalah data kelompok 2 lebih beragam dibandingkan dengan kelompok 1, sama halnya dengan varians tadi. Sekian dari kelompok 1, sedikit penjelasan mengenai fungsi deskripsi dari data mining. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.